Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kekayaan hasanah ilmu dan manuskrip seringkali tidak disadari oleh masyarakat. Hal tersebut yang membuat minat masyarakat dalam mengetahui isi pada naskah lama berkurang. Padahal manuskrip ataupun naskah lama ini sangat penting untuk diketahui dan dipertahankan untuk generasi berikutnya. Oleh karena itu, perlu untuk menciptakan kesadaran pada masyarakat untuk melestarikan naskah lama. Bersama saya, Hana Aziza Dulania. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang manuskrip, terlebih pada aspek kurikulumnya. Pertama, mari kita simak wawancara dengan mahasiswa senior yang mengambil peminatan filologi. Berikut tayangannya. Perkenalkan, nama saya Marcella Siawinanda, biasa dipanggil Marcel. Saya dari Sasindo 2020. Silakan Kak Hazrat Zulfikar, boleh perkenalan dulu. Ya, nama saya Hazrat Maulana Muhammad Zulfikar. Saya dari Sasindo 2018. Ini sekarang semester 6 sekarang. Kira-kira apa sih motivasi kakak mau mengambil peminatan filologi sebagai bidang skripsi kakak nanti seperti itu? Dari awalnya itu kan, ya saya kan senangnya yang berbau tradisi sebetulnya dari dulu itu. Motivasi saya mengambil filologi ya untuk memahami masa lalu itu tadi, mengenai tradisi yang ada di masa lalu yang sebetulnya itu bukan hal yang sifatnya itu tidak logis. Jadi ada logika-logika, ada alur logika tertentu yang bisa diambil, dan itu bukan semata-mata kita langsung menolaknya gitu. Sehingga kita, masyarakat yang sebetulnya sudah punya identitas, lalu kita mencari identitas lagi. Sebetulnya kita bisa memanfaatkan itu. Baik, hal itu juga merupakan salah satu hal yang menarik bagi Mas Zulfikar juga ya, karena di filologi kan meneliti hal-hal yang berbau kuno termasuk naskah. Nah, menurut Mas Zulfikar sendiri tuh selain hal tersebut, maksudnya ingin mematahkan stigma masyarakat, hal menarik apa lagi nih kira-kira yang membuat Mas Zulfikar itu langsung tertarik dengan filologi ini? Yang menarik itu tadi ya, karena hampir seluruh hasil produksi masyarakat kuno itu kan bahasanya bahasa-bahasa esoteris. Jadi kalau tidak melihat konteksnya waktu itu, bahkan sampai itu disimbolkan. Jadi bahasanya itu memang bahasa-bahasa yang disimbolkan, bukan bahasa yang langsung kita pahami secara utuh. Perlu ada, kalau di linguistik itu kan bicara soal analisis wacana. Jadi kaitannya antara teks ini muncul itu pada waktu apa, lalu di mana, kan dikaitkan nih. Jadi menarik untuk dikaji karena untuk memahaminya kan tidak bisa sekali baca, harus benar-benar dengan analisis yang tajam. Baik, kan Mas Hazrat Zulfikar ini sudah semester 6 ya Mas? Angkatan 2019 ya, berarti tentunya sudah ada persiapan skripsi tadi ya? Iya, jadi untuk progres skripsi saya, penelitian saya itu, saya akan ambil folklore. Jadi folklore itu ada, dia dibagi beberapa macam ya, ada yang sifatnya itu lisan, ada yang sebagian lisan, ada juga yang non lisan. Untuk yang sebagian lisan itu seperti yang saya ambil, saya ambilnya itu wayang topeng Malangan di daerah Pakisaji di Malang itu. Kan saya ambil lakonnya itu judulnya Panji Dalang Patah Kudonoro Wangso. Itu kan di sana pertunjukannya itu sama seperti wayang, cuman bedanya ini lebih ke pantomim. Jadi wayangnya itu manusia, tapi yang bicara itu dalang, karena pemainnya itu, penarinya itu kan dia pakai topeng. Jadi seperti pantomim, dan dialognya itu yang langsung ngomong adalah dari dalang itu sendiri. Kalau untuk di objek saya seperti itu.
Nah, kira-kira dari Kak Zulfikar ini ada nggak kesan pesan yang ingin disampaikan untuk mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa yang berminat mau mengambil peminatan filologi? Ya ini seperti yang saya bicarakan di awal tadi, kan banyak orang itu yang salah memahami mengenai peminatan filologi di UNER. Jadi kan sebetulnya filologi itu tidak soal bicara manuskrip toh, di peminatannya bukan di bidang ilmunya. Di UNER itu filologi nggak cuma bicara soal manuskrip, tapi bisa ke folklore, tradisi lisan. Enaknya di bidang filologi folklore itu jadi teorinya bisa kemana-mana, terus juga secara untuk tuntutan minimal halaman skripsi juga cukup aman daripada sastra linguistik kan butuh benar-benar isinya full analisis itu. Nah, itu tadi adalah hasil wawancara kami dengan mahasiswa senior yang mengambil peminatan filologi. Menarik sekali, bukan? Selanjutnya adalah wawancara dengan pemilik naskah kuno pada TPQ Ulul Albab. Yuk, simak wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Ulfa dapat mewawancarai mengenai naskah bersama beliau guru saya Kiai Haji Fahru Rozi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini apa nama naskah? Nama naskahnya yaitu Himpunan Kitab Fadilatul A'mal. Jenis kertas apa yang digunakan dalam naskah itu? Yaitu HVS ya. HVS 80. Bahasa apa yang digunakan dalam naskah? Ya kalau bahasanya di sini menggunakan Arab, terus kemudian diterjemah dengan bahasa Indonesia. Apakah dalam naskah ini diketahui penulisnya? Penulisnya yaitu Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Apakah naskah ini kondisinya masih bagus? Masih bagus, alhamdulillah masih bagus. Apa isi dari naskah ini? Isi dari naskah ini yaitu himpunan kitab-kitab keutamaan amal ya, keutamaan amal. Contohnya seperti keutamaan sholat berjamaah, keutamaan zikir, kemudian keutamaan puasa. Ya. Dan ini bersumber dari hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, kemudian dihimpun menjadi Fadhailul Amal. Digunakan untuk apa naskah ini? Naskah ini digunakan untuk mempermudah ya, untuk mempermudah para pelajar, para murid, para santri untuk lebih semangat lagi dalam beribadah, karena di sini kumpulannya itu adalah keutamaan ya, keutamaan misalkan puasa sunnah itu. Kalau puasa sunnah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan puasa 1 tahun. Jadi untuk mendorong para santri, para siswa untuk lebih giat lagi mengerjakan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, itu tadi adalah hasil wawancara kami dengan pemilik naskah lama pada TPQ Ulul Albab. Saya Anissa Rizky Alivia akan menjelaskan informasi seputar naskah yang telah kami jadikan bahan untuk melakukan sebuah penelitian. Adapun naskah tersebut bernama Kitab Fadilah A'mal yang ditulis oleh Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi yang berisikan kumpulan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti keutamaan puasa, keutamaan zikir, dan keutamaan sholat berjamaah. Naskah ini menggunakan aksara berbahasa Arab dan terjemahan berbahasa Indonesia yang ditulis menggunakan tinta hitam dan beralaskan kertas HVS. Kondisi naskah ini sampai sekarang masih bagus dan bentuk penyampaiannya berupa narasi. Jumlah halamannya adalah 726 halaman. Di dalam naskah ini tidak terdapat ilustrasi, iluminasi, dan watermark. Pemilik naskah ini yaitu Kiai Haji Fahru Rozi
Razi Marzuki SPDI. Tempat naskah ini yaitu di TPRI Ulul Albab. Sejarah kepemilikan naskah ini yaitu Ustadz Farul Razi tertarik kepada naskah ini yang sebelumnya itu dimiliki oleh seseorang. Kemudian Ustadz Farul Razi meminta untuk menyimpannya di dalam masjid agar dapat dibaca dan dapat diajarkan kepada masyarakat sekitar masjid dan kedepannya agar lebih bermanfaat. Kemudian pengguna naskah adalah pelajar atau murid atau santri yang ingin belajar tentang sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu tadi adalah deskripsi naskah yang kami observasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf atas keterbatasan situasi dan kondisi pada masa pandemi saat ini. Saya Hana Aziza Dwi Zabia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.